Aduh. Ciao, 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 ciao. Apa itu? Kenapa tidak ada yang nonton? Apa, apa tidak ada yang masuk? Tidak ada yang masuk. Masuk kok. Masuk, Breu, masuk, masuk. Masuk. Hai guys, selamat jumpa. Apa kabar? Apa kabar semuanya guys? Apa sih? Cu, cu, cu. Halo semuanya guys. Selamat pagi. Wah, jam berapa sekarang kak? Di sini jam 9:30, 10. Ayo kita makan guys. Lama ndak live ya, sudah lebih seminggu. Makan sayur sup. Ini di kamar ya. Di luar berisik guys. Nih pakai sambal. Baru pakai mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Mangganya dari di depan rumah. Di depan rumahnya Bunda. Mangga sendiri. Spot ya. Saya taruh sini. Besar ikannya guys. Ini ikan segar tadi dibeli ya. Tadi Bunda beli. Ini baru pakai sambal nih. Nah. Baru mangganya nih enggak kecut teman-teman. Mangganya nih enggak kecut. Enggak ada kecut-kecutnya ini mangga. Enggak ada.
Ini bunda sendiri ya tanam ya guys. Ini bunda sendiri yang tanam mangganya. Ikannya besar guys. Sambal harusnya sambal. Nggak jos rasanya kalau makan ikan nggak pakai sambal guys. Yuk jangan lupa ditunggu like ya teman-teman. Dan makan mangga. Teman-teman yang ada di Jakarta, nggak usah ikut demo ya teman-teman. Kalau masih ada demo jangan ikut ya guys, bahaya. Kita bersimpati sama kejadian yang kemarin ya guys. Yang kena musibah itu kita bersimpati guys. Kenapa situasi sekarang kayak tidak baik-baik ya teman-teman. Yuk, sudah pada sarapan belum? Mungkin karena bunda jarang live ya, jadi jarang yang singgah. Mangga. Tidak ada kecut-kecutnya nih mangga, tidak ada. Nggak ada. Ini habis tuh mangganya. Tambah dulu mangganya, kurang ini. Mangga kok tidak ada kecut-kecutnya ya. Nggak ada kecut sama sekali. Tambah sayur. Dinikmati ya teman-teman. Sederhana tapi yang penting disyukuri. Pedas. Pedas ya. Padahal ini mangga belum ini. Masih muda loh. Tidak ada kecut-kecutnya ya. Mangga kok tidak ada kecutnya. Lomboknya pedas. Kata penjual sayurnya tadi, lomboknya ini jenis lombok yang pedas sekali, pantas. Pedas ya. Dan kalau ini kalau matang ini manis sekali guys. Oh,
bilang penjualnya tadi betul ya, pedis guys. Aku makan yang bagian ekor dia, biar anak-anak yang makan bagian ini. Memang pedis ini Lombok ya. Mungkin karena lama tidak live ya, jadi jangan lupa like, subscribe ya teman-teman. Pedisnya. Nah, makan kamu dulu lah. Tambah dulu lah. Gak ada kecut sama sekali. Enggak. Habis. Tambah sama sambal. Sedikit. Wortelnya manis guys. Yang nonton ya. Apa tuh loh? Tutup. Tutup kamarnya dulu. Apa? Yang ada yang tukang ojek itu yang dilindas sama polisi. Kayak kita sekarang sudah kayak tidak aman ya. Wortel manis guys. Mangga. Ikannya ini gede guys, jadi tidak dihabiskan ya. Ina, kasihkan nasi panasmu dulu 1 sendok, karena yang tadi nasi dingin ku sengaja ambil. Nasi panas 1 sendok. Wow, pedis guys. Udah goreng ikan kah? Hai Agung Hercules, bau kayak selebritis ya. Kalau nggak salah itu yang Agung Hercules sudah nggak ada ya. Alhamdulillah. Hai Agung Hercules, salam kenal. Banyaknya. Ini banyak sekali.
Astagfirullah. Nggak habis ini. Banyak sekali nih. Ambil separuh nanti nih, nak. Banyak. Hai, Agung. Salam kenal. Ada sampah itu, nah, kalau ada sampah itu ya. Di sini tuh bagus, teman-teman. Sampah lewat. Terjamin kebersihan. Per 2 hari ya. Kenal ya. Sekarang masih panas. Yang baru pegang, terima kasih ya. Jangan lupa ditunggu like-nya, teman-teman. Sama subscribe-nya. Sudah kenyang ini. Sudah pada sarapan belum, teman-teman? Dikasih mangga. Mangga tidak ada kecut sama sekali. Ini Bunda sendiri yang tanam ya, teman-teman. Bunda beli ini pohonnya masih kecil, pendek begini. Ya, pendek beginilah. Setinggi nih. Tidak sampai 1 meter itu. Bunda beli bibitnya di tempat jual tanaman ya. Kalau tidak salah itu sekitar 4 tahun lalu. 5 tahun lalu. Bunda beli itu harganya 75.000 itu. Bibit mangganya itu, kalau kata penjualnya itu mangga dicangkok. Jadi cepat berbuah itu sudah 5 tahun Bunda tanam di depan rumah itu sudah 4 kali berbuah loh. Baru iya. Karena waktu Bunda beli itu belum 1 meter tuh sudah ada bunganya, guys. Sudah ada bunganya. Pendek berbuah, guys. Pendek itu mangga berbuah. Nah, bunga itu yang pertama waktu Bunda beli itu dia rontok. Nanti 2 tahun baru berbuah itu. Hampir 6 tahun lagi itu, teman-teman. Nanti 2 tahun lagi sudah hampir 2 meter pohonnya lah. Tapi sekarang itu dia pendek, dipetik saya begini itu makanya, teman-teman, dipetik saja. Pendek. Enggak tinggi. Padahal belum lama berbuah lagi, guys. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya berbuah itu banyak diambil sama anak-anak sekolah, guys. Anak-anak sekolah yang lewat depan rumah. Yang di luar daunnya ke pagar ya, keluarlah pagar. Mudah banget diambil sama anak-anak. Ini buah yang ini udah berapa kali ambil, yang muda-muda dibikin sambal, guys. Kayak begini sekarang ini diambil, dibikin sambal. Dan tidak ada kecut sama sekali, guys. Tidak ada kecut. Bunda itu tidak terlalu suka kecut, tapi ini kalau mangga ya, ini betul-betul biasanya Bunda sisakan juga untuk dikasih matang di pohon ya. Manis banget, teman-teman. Manis. Pagi dan sore. Malam tidak. Siang juga tidak.
ikannya besar sekali guys, besar. Jadi anak-anak nanti habiskan. Ini hanya ekornya yang bunda habiskan. Nah, udah selesai ikannya sudah. Udah kenyang. Sudah kenyang ya teman-teman. Mangga sayang harus dihabiskan mangganya. Dan sambalnya itu pedas banget guys. Temanku makan mangga. Loh, kok mangga kamu tuh tidak ada kecut-kecutnya ya? Ya memang begitu. Belinya memang yang mangga yang tidak ini. Waktu beli bibit memang begitu, ditanyakan penjualnya. Tuh. Habis mangga kan, Ina? Terpetik lagi deh. Ambil lagi satu. Kalau yang dijual di pasar-pasar itu kecut. Bunda tidak mampu mah kalau itu makan. Kalau yang dijual-jual itu yang khusus mangga untuk cokan itu, oh kecutnya teman-teman. Tidak mampu makan mangga yang begitu kecut. Makanya manggaku yang di pohon itu disayang-sayang guys. Aku sudah ikannya ya teman-teman. Sudah kenyang. Sisa aku kasih anak-anak. Makan tahu dulu. Kalau kenyang. Tapi nasinya sayang. Berdosa. Kalau disisa. Ini kok ambil ini ikan Dina? Makan. Oh, kenyang sekali guys. Oh. Nanti kita kalau sudah makan kita cerita-cerita ya guys. Habis mangga kayaknya. Habis mangga ini. Ini. Habis mangga? Ampun. Ternyata mangga sudah habis. Kata orang jangan sisakan nasi guys. Biar rezekinya lancar. Berkah. Nah, kalau sebelum makan itu dicuci bersih dulu tangannya guys. Tangannya bunda ini sudah dicuci bersih guys. Nggak enak makan ikan bakar kalau pakai nggak pakai tangan.
Ayo udah lama ndak live ini, mak pada kemana nih? Udah lama ndak live loh. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Ambil sama ini. Sama itu apa namanya? Tahu. Makan kucing itu loh. Halo guys. Ayo komen-komen yuk, bahas apa yuk teman-teman. Genapkan 1 jam loh. Baru belum 30 menit. Habis mangga mau kena? Bentar ya, bentar. Kon nano. Kau ambil video tadi kayaknya? Kau ambil video short kah? Sekarang Bunda lihat orang-orang live, sekarang banyak-banyak yang nonton ya. Banyak yang nonton orang live sekarang. Kebanyakan. Tapi itu tidak baik sebenarnya teman-teman. Live yang begitu, yang instan itu tidak baik ya guys. Kamu akan diketahuan sama YouTube loh. Itu namanya live curang. Tidak natural itu namanya teman-teman. Kalau mau live itu harus yang natural ya guys. Harus natural. Nggak ada. Pergi sana Dina. Nggak ada. Jangan masuk di kamarnya ibu. Jangan masuk di kamar ibu. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh masuk di kamarnya ibu ya. Ina kasih sedikit kamu ini, si putih. Sedikit, jangan kasih tulangnya, isinya kasih sedikit. Ina, kasih ini dulu si putih sedikit ikan loh.
ke situ. Tidak ada di sana kok. Panggil ke situ. Di sana, jangan di sini. Tidak ada. Tidak ada mie ikan di sini. Sana. Ayo keluar dari kamarnya ibu. Ayo, tidak suka saya bulu kucing. Keluar. Kucing. Makin menjadi-jadi tuh buahnya tuh. Amin. Nggak seekspektasi itu sih dulu. Ampun dah. Halo. Mudah-mudahan tuh direkam tadi, jadi dijadikan video short ya. Halo guys. Itu aku bilang tadi, kalau live itu lebih baik live-nya ndak apa-apa sedikit nonton, yang penting natural guys. Karena itu bisa ketahuan sama YouTube loh. Sepintar-pintarnya kalian, itu YouTube tahu loh kalau itu tidak natural dan akan kena ini sanksi kan. Iya sih, subscribe jadi tambah banyak, yang nonton banyak, subscribe banyak, penayangan banyak. Tapi itu lambat laun itu nanti akan kena sanksi. Hanya mengingatkan ya guys, hanya mengingatkan loh. Terpulang sama pribadi sendiri lah. Halo, selamat datang yang baru bergabung guys. Ini hari ada video tayang ya teman-teman, jam 4 sore. Mana berita kemarin? Berita demo kemarin mana ya? Masih demo ini hari ya? Asep Edi Suheri meninjau langsung pasukan kepolisian pasca aksi demonstrasi yang terjadi di gedung DPR RI. Kedatangan Kapolda untuk meninjau dan memantau, ia pun menemukan sejumlah pengunjuk rasa yang berhasil diamankan dan meminta untuk segera dibawa ke Polda Metro Jaya. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri meminta maaf atas tindakan anak buahnya yang mengendarai mobil rantis dan kemudian menabrak pengemudi ojol hingga meninggal saat pengamanan demonstrasi. Kapolda pun akan menindak tegas anak buahnya jika terbukti bersalah dan melanggar SOP pengamanan. Bertemu dengan keluarga marhum dan bapaknya, Bapak Zulkifli, dan alhamdulillah beliau sudah bisa menerima kami. Ya. Dan tentunya maka ini mungkin suatu pembelajaran bagi semuanya, ya, agar kita bisa. Nah, tapi masalahnya itu banyak video beredar tidak di ini teman-teman, tidak di ini apa namanya, tidak dikaburkan, ngeri. Kita yang melakukan
kesalahan, pelanggaran ya, terhadap kejadian tadi sore, dan nanti akan kami serahkan pada Bapak Kabid Propam untuk prosesnya. Dan mungkin diketahui juga oleh Tidak di ini. Reja ya, pada kasus Gana. Kita akan buka setransparan mungkin. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, jenazah Afan Kurniawan, driver ojol yang menjadi korban tewas saat polisi membubarkan aksi demo telah dibawa ke rumah duka. Joy Jones. Kita akan ke Andre terlebih dahulu. Andre, selamat pagi. Bisa Anda sampaikan pukul berapa tadi jenazah Afan Kurniawan diantarkan ke rumah duka? Telah diberangkatkan dari rumah sakit Cipto Mangunkusumo sekitar pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat, dan saat ini sudah sampai di rumah duka. Namun kita akan kembali mereview Valerie dan juga Andromeda. Tadi sebelum jenazah sampai di rumah duka, sejumlah petinggi atau pejabat utama dari Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini sudah menyatakan sikap atas insiden yang terjadi pasca adanya demo di sekitaran gedung DPR MPR pada kemarin hari Rabu malam tanggal 28 Agustus 2025, di mana Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, kemudian anggota Kompolnas Hairul Anam, Kadif Propam Polri, Irjen Pol Ngeri betul teman-teman. dan juga Kapolda Metro Jaya. Ini semuanya Apa yang terjadi di Indonesia, guys? memberikan bela sungkawa mereka kepada keluarga Apa yang terjadi dengan Indonesia? secara langsung di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. DPR hanya joget-joget di DPR. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo tiba Menikmati di uang Rumah rakyat. Sakit Cipto Mangunkusumo semalam sekitar pukul 00.28 waktu Indonesia Barat. Memang pantas Dan tuh bertemu DPR langsung dibubarkan dengan tuh. pihak keluarga. Kapolri mewakili institusi Polri juga meminta maaf secara langsung kepada pihak keluarga dan juga memberikan transparansi maupun akan menindak tegas kasus ini secara transparan, secara adil, dan juga memberikan kepastian kepada pihak keluarga. Sejauh ini terdapat 7 terduga pelaku yang berada di dalam Soalnya itu mobil dan saat ini polisi sudah tuh ngebut loh. diamankan oleh Propam Polri bersama dengan Korps Brimob dan diamankannya di Brimob. Makobrimob Kuitang. Kita sampaikan Valerie dan juga Andromeda bahwa ada sejumlah terduga pelaku yang saat ini Katanya sudah juga, dimintai katanya keterangan 2 oleh itu pihak yang Propam ini Polri. ya. 2 yang kena Kompol tuh. C, Tapi inisialnya yang meninggal Aibda 1. M, kemudian Bribka R, Bribtu D, Bribda M, Barakaye, dan juga Barakaye. Kompolnas Hairul Anam menyatakan bahwa ia meminta untuk ke pihak kepolisian, terutama dari Polri, Kadif Propam Polri dan juga Satuan Brimob Polda Metro Jaya untuk membuka ataupun terus mengupdate bahwa kasus ini dibuka secara terang benderang sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi. Iya. Begitu juga dengan Kompolnas yang akan mengumpulkan seluruh video bukti keterangan bagaimana detik-detik sebelum kejadian tersebut terjadi sehingga memang menjadi barang bukti yang kuat untuk nantinya dipertanggungjawabkan maupun bagaimana membuka kasus ini secara terang benderang. Pada intinya, pihak Kepolisian Republik Indonesia telah menyatakan sikap, telah meminta maaf secara langsung. Masalahnya itu. Ojol maksud kami. Maksudnya itu apa namanya? Video yang beredar sekarang itu di sosial media, guys. Banyak yang tidak disensor, makanya tidak dikaburkan. Wih, ngeri. Bunda itu tidak tahu kejadiannya semalam ya. Tidur terus bangun subuh, sholat, terus buka Instagram, baru kebetulan yang Bunda follow itu dia update dan itu tidak di ada sensornya, tidak ada sensor atau kabur-kaburnya. Waduh, ngeri banget itu video, ya Allah ya Robbi. Karena itu mobil kayaknya kencang banget, guys. Itu mobil polisi atau mobil brimob itu kencang. Jadi dan itu kan padat. Jadi mungkin si brimobnya itu tidak lihat kalau ada ojolnya itu jatuh di bawah, guys. Jatuh. Dia berusaha lari tapi dia belum apa namanya? Terjatuh kayaknya. Kalau enggak salah itu terjatuh. Jadi dia mau berusaha untuk mungkin dia mau berdiri supaya dia kabur, tapi sudah keburu kena itu mobil dan dilindas, dan mobil itu tidak rem karena mungkin dia pikir tidak ada yang dikena, itu tetap jalan. Wih, ngeri betul itu. Nah, masalahnya kesalahannya itu teman-teman, karena
yang update di sosial media sekarang rata-rata tidak disensor. Padahal itu betul-betul sadis, tidak boleh itu sebenarnya. Kalau menurut Bunda ya, tidak boleh. Yang di sosial media terlalu vulgar, maksudnya terlalu terbuka itu kejadiannya, tidak disensor. Ngeri banget itu. Dan seluruh pengemudi Ngeri. ojol, pengemudi ojol maksud kami, Valerie dan juga Andromeda, serta seluruh masyarakat Indonesia atas insiden yang terjadi. Dan Kapolri juga menegaskan bahwa ia meminta seluruh jajaran aparat kepolisian agar bertindak lebih humanis lagi ke depannya dan juga tidak mengulangi kejadian serupa. Dan saat ini untuk sulit dia hindari itu kayaknya, menurut Bunda itu kayaknya sulit dihindari kemarin itu karena Andre langsung udah agak gelap terus kayaknya kalau Bunda lihat itu mobil kencang banget itu, kencang. Jadi mungkin kalau direm juga akan tetap kena itu karena itu ojolnya itu terjatuh di jalan pada saat dia lari gitu. Jadi dia belum mau berusaha berdiri, yang Bunda lihat videonya mau berusaha berdiri tapi keburu ngeri. Kematian Ngeri salah banget. satu korban, Afan Kurniawan, yang kemarin pada hari Kamis menjadi salah satu korban dari demo yang berlangsung di DPR RI kemarin. Saat ini Pertanyaannya DPR sekarang apa yang dia buat? DPR baring-baring di rumahnya, makan enak. Dari RSCM tiba di tempat Apa ini tuh sekitar DPR pukul itu? 2:30 waktu Indonesia Barat subuh tadi. Hanya menikmati uang rakyat saja. Terasa sekali karena memang di tempat ini tempat almarhum bertumbuh dari kecil hingga saat ini. Almarhum merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dan dikenal sebagai anak yang baik, anak yang ramah dan rajin bekerja. Memang profesi selama ini yang digeluti adalah menjadi driver ojek online, dan berdasarkan informasi yang kami dapat dari kerabat dan tetangga, warga sekitar yang mengenal almarhum, bahwa almarhum sangat rajin bekerja sejak pagi, tidak pernah terlewat seperti itu. Pagi-pagi sudah bekerja dan setelah beristirahat siang juga kembali bekerja di siang hingga malam hari, dan juga menjadi salah satu tulang punggung dari keluarga mereka seperti itu. Dan untuk prosesi selanjutnya, berdasarkan informasi yang kami dapat dari keluarga, almarhum akan dimakamkan di TPU Karet Bifak di kawasan Jakarta Pusat di jam 9 waktu Indonesia bagian Barat nanti pagi seperti itu. Pemirsa, memang terasa sekali di tempat ini tidak hanya Nah, ini saya setuju ini. Rakyat ini yang komen ini toh, rakyat dibenturkan dengan polisi karena ulah elit politik di DPR. Harusnya DPR itu yang harus tanggung jawab tuh. Ya polisi juga sih. DPR itu paling mafia itu DPR. Fotonya, lihat ininya, ya saya yakin, tapi saya ilas. Apa almarhum tuh dinilai seperti apa sih Pak, dilihat oleh keluarga sendiri Pak? Almarhum itu menjadi tulang punggung karena bapaknya juga kerja serabutan, jadi benar-benar menjadi tulang punggung. Makanya jam 6 dia udah jalan, terus setengah hari ntar pulang istirahat sebentar keluar lagi gitu. Rajin dan baik dia orangnya, nggak ini. Sebenarnya anaknya penakut sekali. Dengan perwakilan dari keluarga korban, memang almarhum sekali lagi dikatakan bahwa menjadi anak yang rajin bekerja dan juga menjadi salah satu tulang punggung di dalam keluarga ini. Ya, bubarkan DPR itu apa itu, hanya menghabiskan uang rakyat saja. Indonesia Barat dihantarkan dengan begitu ramai gitu, rekan-rekan ojol yang lain mengantarkan dari RSCM menuju rumah duka, dan hingga pada pagi hari ini pun tak henti banyak kerabat yang datang dan beberapa pejabat juga hadir mendatangi rumah duka ini untuk menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga. Valerie dan Andrew, kembali ke studio.
Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Joy Jones melaporkan dari rumah duka. Sebelumnya ada Andre Septian dari RSCM. Selamat kembali bertugas teman-teman. Jelajahi cara baru mendapatkan Jakarta Pusat hingga Jumat pagi menyusul terjadinya insiden tertabraknya sopir ojek online oleh mobil rantis. Jadi pemirsa, ini buntut dari insiden yang terjadi kemarin. Sampai pagi hari ini ada penjagaan ketat yang dilakukan di depan Makobrimob Polda Metro Jaya. Bahaya. Ya, DPR-nya ya harus dibubarkan lah. Tambah gaji lah, tambah gaji. Apaan itu DPR itu? Ya, kacau ya. Masya Allah. Kacau ya. Ngeri juga ya kalau demo-demo begini, ngeri. Kalau demo-demo begini ngeri ya. Wah, masih di Jakarta ini siapa? Nih. Kayak masih ini ya. Kayak masih demo ya. Kayaknya masih demo ini hari ya. Melaporkan langsung di depan Brimob Kuitangnya. Ini anak-anak udah rame deh. Hai Putri Sultania, halo. Hai Kakak Putri, apa kabar? Alhamdulillah Kakak Putri baik, alhamdulillah. Lagi Bunda lagi duduk nih. Habis sarapan guys. Nah, habis sarapan. Nggak ada yang nonton, tunggu sebentar lagi. Nggak ada penonton. Lagi nonton berita yang kejadian itu kemarin, yang demo itu. Kamu bagaimana kabarnya Kakak Putri? Mudah-mudahan sehat ya. Lagi nonton ini berita ini yang kemarin itu yang demo di Jakarta.
yang demo kemarin tuh yang sampai ada ini, sampai ada yang apa namanya, ada musibah itu. Oh, baru mau sarapan gitu. Oh, mau sarapan. Selamat sarapan. Iya, ini yang ada ojol terlindas tuh. Masih ini sekarang masih situasinya masih mencekam katanya. Hai Muhammad Iqbal, apa kabar? Bunda kan jarang live. Apa kabar nih? Yang kemarin nih. Udah dipakai ya. Udah dipakai. Bunda sekarang jarang live itu, Muhammad Iqbal jarang live. Parah sekarang kacau. Masalahnya kan itu tuh teman-teman. Bunda lihat videonya itu yang kejadian ya. Kayaknya itu mobil brimob-nya kencang banget itu, karena kan ceritanya dia mau halau ini ya, yang pendemo itu. Nah, si ojolnya itu jatuh. Jadi dia baru mau berusaha berdiri sudah kelindas. Tapi sayangnya yang sebar video sekarang di sosial media, dia enggak ini teman-teman. Dia enggak sensor. Ngeri banget itu. Negara bikin ribut, kapan bisa damai Bunda? Ya betul itu Kakak Putri. Nggak tahu ini. Indonesia ini sedang tidak baik-baik, Maka bersyukurlah Kakak Putri di luar negeri bekerja. Yang penting jaga diri, hati-hati. Yang teman-teman kita yang bekerja di luar lebih baik kerjalah di luar sana. Yang penting jaga diri deh. Indonesia sekarang tidak baik-baik. Pengangguran banyak, lapangan pekerjaan tidak ada, pengangguran di mana-mana, sarjana tiap tahun makin banyak, puluhan ribuan menganggur. Sedangkan lapangan pekerjaan tidak ada, tidak sebanding. Parah. Tidak ini. Sementara anggota DPR itu joget-joget di kantor DPR, menikmati uang rakyat. Tidak ada solusi. Lapangan pekerjaan sulit banget sekarang itu. Pengangguran di mana-mana. Ya jalan satu-satunya itu yang mereka ya ojol-ojol itu. Dan itu Jadi yang pertama saya mengucapkan bela sungkawa dan duka cita yang sangat mendalam kepada almarhum Afan dan juga tentunya seluruh keluarga. Jadi kami menyampaikan bela sungkawa dan juga minta maaf dari institusi kami atas musibah yang terjadi, dan tentunya kami tadi juga bertemu dengan lingkungan, ada pengurus masjid, ada RW, dan kami berkomunikasi untuk mempersiapkan pemakaman dan juga tentunya hal-hal lain yang diminta oleh keluarga almarhum, dan salah satunya punya
kita tetap akan menindaklanjuti peristiwa yang terjadi. Saya kira tadi Pak Kadif Propam sudah menyampaikan dan saya minta untuk dilanjutkan, dan tentunya saya juga minta maaf pada seluruh keluarga besar ojol dan juga masyarakat atas musibah dan peristiwa yang terjadi, dan mudah-mudahan semuanya bisa tetap terjaga dan ke depan semuanya bisa kita kelola dengan lebih baik. Sekali lagi mohon maaf atas peristiwa yang terjadi, dan kami mewakili keluarga besar institusi Polri menyampaikan duka cita yang Bayangkan. DPR akui total gaji tunjangan di atas 100 juta. Bayangkan apa yang dikerja DPR itu. Apa yang dikerja itu DPR itu, tunjangannya segede gitu. Luar biasa. Kan? Tunjangan besar di atas 100 juta, apa yang dikerja DPR itu? Tidak ada yang dikerja. Hanya joget-joget, kurang ajar. Ya, nanti kita akan rapatkan. Yang jelas Apa yang dibilang? Rentetan unjuk rasa di depan gedung DPR terus berlanjut hingga Kamis 28 Agustus kemarin. Massa dari berbagai kalangan memadati kawasan gedung DPR di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Mereka datang dengan berbagai simbol perlawanan, mulai dari poster bernada kritik dan sejumlah tuntutan. Unjuk rasa di depan gedung DPR pada Kamis kemarin diawali dengan hadirnya aliansi buruh dari berbagai elemen. Massa buruh datang dari sejumlah wilayah di sekitar Jakarta seperti Karawang, Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang. Mereka menuntut penghapusan skema pekerja outsourcing dan peningkatan upah minimum. Betul itu, betul. Tuntutannya ada Apa itu DPR itu dikasih tunjangan di atas 100 juta? kami beri nama gerakan Hanya duduk-duduk. Kostum. Hapus outsourcing, tolak upah murah. Tolak upah murah, kami meminta pemerintah menaikkan upah minimum, upah kita semua Ya, tahun betul. 2026 sebesar 8,5% sampai dengan 10,5%. DPR aja naikin tunjangan seenak-enaknya dia. Iya, betul. Dia naikin gaji seenak-enaknya dia. Iya, betul. Pakai joget-joget lagi. Betul. Di mana hati nuraninya? Itu yang menyakiti rakyat. Betul. Betul itu, betul. Unjuk rasa massa buruh pada Kamis siang berjalan kondusif. Setelah penyampaian orasi, massa berangsur membubarkan diri sekitar pukul 12.30 WIB. Selanjutnya massa beratribut mahasiswa datang ke gedung DPR RI setelah massa buruh membubarkan diri. Mereka datang untuk mengungkapkan kekecewaan atas isu gaji dan tunjangan anggota DPR RI. Unjuk rasa yang digelar mahasiswa pada Kamis sore berlangsung ricuh. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menanggapi rentetan unjuk rasa yang terjadi di depan gedung DPR RI. Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menghormati penyampaian aspirasi dalam demonstrasi yang digelar di depan gedung DPR pada 25 dan 28 Agustus. Meski demikian, ia berharap aspirasi disampaikan sesuai tempat dan tidak merusak fasilitas umum. Iya, yang penting kamu terima dengan baik lah. Kau semprot dengan gas air mata, gimana? Segala bentuk penyampaian aspirasi. Kalian itu duduk saja enak-enak. Kemarin tanggal 20 Bikin emosi saja. dan tanggal 20 Emosi lihat DPR itu. hari ini Sama itu, aduh. Apaan tuh? Tetapi yang lebih penting bahwa saluran-saluran aspirasi itu bisa disampaikan melalui berbagai cara ya. Nah, kalaupun melalui cara penyampaian aspirasi demo itu juga tidak masalah. Yang penting semangatnya kami semua berharap untuk kemudian tidak menimbulkan mengganggu
fasilitas-fasilitas umum itu aja. Tidak hanya terjadi di Jakarta, unjuk rasa mahasiswa dan buruh juga terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Mereka menyampaikan tuntutan yang sama. Sebelumnya ribuan massa menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR pada 25 Agustus lalu. Dengan bersuara lantang, mereka menyampaikan kekecewaan terhadap DPR, khususnya soal besarnya tunjangan. Bubarkan tuh DPR, bubarkan. Rentetan unjuk rasa di depan gedung DPR terus berlanjut hingga Kamis 28 Agustus kemarin. Mereka datang dengan berbagai simbol perlawanan, mulai dari poster bernada kritik dan sejumlah tuntutan. Lantas apa saja tuntutan mereka dan seperti apa respons dari DPR mengenai unjuk rasa yang terjadi pada 25 dan 28 Agustus kemarin? Kita sudah bergabung bersama sejumlah narasumber. Melalui sambungan daring ada Kang Oleh Soleh, anggota Komisi 1 DPR di fraksi PKB. Coba Kemudian mau ada didengar dulu Direktur apa tuh Eksekutif ngomongnya dia Trias tuh. Politika Mas Agung Baskoro. Apa Dan nanti ngomongnya juga tuh? akan bergabung saudara di studio ada Yang nikmati Wakil uang Ketua rakyat, Umum Serikat Bang Petani Ajar. Indonesia sekaligus Ketua Majelis Nasional Partai Buruh Agus Ruli Ardiansyah, namun masih dalam perjalanan. Saya sementara ke Mas Agung dan juga Kang Oleh. Selamat pagi Mas Agung, Kang Oleh. Pagi Mas Primana, Kang Oleh, semua pemirsa. Baik, saya ke Kang Oleh dulu. Kang Oleh, kita simak bersama-sama gejolak yang terjadi di masyarakat dari hari Senin kemarin sampai juga hari Kamis gitu ya. Ada demo besar-besaran di DPR, kemudian berakhir dengan ricuh. Dan kita sangat menyayangkan, kita sangat berduka juga. Kita harus melihat ada satu korban jiwa dari pengemudi ojek online kemarin. Ada juga korban luka dari pihak polisi. Dari DPR bagaimana menyikapi ya, Kang Oleh? Ya DPR mah ongkang-ongkang kaki tuh. Terima duit raya. Tentu atas nama pribadi ya. Ngomong no DPR. DPR menyampaikan belasungkawa terhadap korban yang berprofesi sebagai ojol dan tentunya kepada para polisi yang terkena luka. Mudah-mudahan almarhum diterima iman Islamnya dan diberikan surga kelak di alam barzahnya. Yang kedua tentu kami Udah berhenti kok, jangan kau terima gaji DPR. Seluruh aspirasi dari enak banget tuh terima uang. Banyak banget, banyak tunjangan. Buruh yang saya lihat, tetapi hampir setiap elemen bangsa dan individu terus melakukan sebuah terima kasih yang sudah hadir, jangan lupa ditunggu like-nya guys. Kemudian sebuah kritik terhadap kita nonton berita dulu ya guys, yang lagi panas sekarang ini. DPR, orang, kemudian medsos, dan puncaknya mungkin di hari kemarin ya. Dan tentu ini sangat dilindungi oleh undang-undang dengan kebebasan pers yang sudah kita sepakati bersama. Dan hari ini alhamdulillah wa syukurillah Pak Presiden juga dalam berbagai forum menyampaikan bahwa siapapun yang menyampaikan kritik diperbolehkan sekalipun demo. Tetapi tentu penyampaian aspirasi ini, penyampaian saran, kemudian kritik dan yang lain-lain, tentu ini juga ada aturan yang harus kita hormati bersama, baik itu di media sosial, di TV, dan bahkan melalui demo-demo. Ada aturan-aturan yang harus kita hormati, yang harus kita junjung tinggi bersama. Bagaimana penyampaian aspirasi ini bukan mendatangkan maslahat, tetapi malah mendatangkan musibah. Dan tentunya kami sangat responsif, sangat mendengar apa yang menjadi aspirasi-aspirasi semua elemen bangsa. Oke,
Oke, Kang Oleh, sudah didengar, kemudian kemarin juga aspirasi dari para pendemo juga sudah masuk, tentunya sudah dilihat, sudah didengar oleh anggota DPR, lalu bagaimana dari anggota DPR menyikapinya dan tindak lanjutnya seperti itu, Kang Oleh? Saya rasa tindak lanjutnya beberapa demo-demo yang dilakukan semacam soal bagaimana tunjangan perumahan di DPR. Pimpinan sudah menyampaikan bahwa tunjangan itu akan ditiadakan ya seperti itu. Okay. Nah, kemudian hal-hal lain soal apa yang dituntutan buruh dan tentu ini juga sudah direspon oleh istana. Juru bicara dari istana juga sudah menanggapi hal ini dan tentu akan dirumuskan melalui kementerian terkait. Intinya kalau kami melihat bahwa baik DPR maupun pemerintah dalam hal ini adalah eksekutif tidak pernah membiarkan apa yang menjadi keluh kesah dan aspirasi masyarakat. Ada respon, memang bisa direspon dan bisa dipenuhi hanya beberapa persen, ada juga yang tidak bisa dipenuhi dengan pertimbangan lain. Akan tetapi apapun yang menjadi aspirasi, saya melihat baik DPR maupun di eksekutif semua juga merespon dan mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah daripada warga masyarakat Indonesia. Kang Oleh, saya pastikan kembali tadi Anda mengatakan tunjangan ditiadakan ini untuk bagian mana saja? Apakah termasuk juga tunjangan rumah yang 50 juta per bulan itu? Itu di ranah pimpinan karena kami adalah saya secara pribadi Komisi 1 tidak ke teknis karena itu teknisnya ada di BORT dan kami hanya merujuk apa yang disampaikan oleh pimpin. Kita luar biasa. Masalahnya adalah manajemen pengelolaan. Manajemen yang bersih. Saudara-saudara, saya sudah buktikan aset yang ada di pemerintah, aset BUMN saya kumpulkan di Danantara. Pada hari ini, Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja, termasuk KSPI, yang bergabung kurang lebih 74 elemen gerakan buruh dan gerakan rakyat, termasuk Serikat Petani. Dan kami mendapat kabar juga kawan-kawan BEM seluruh Indonesia dan juga gerakan-gerakan BEM mahasiswa lainnya dan beberapa elemen lagi akan hadir di DPR RI pada pukul sekitar. Mau bicara ini, Dek? Ya baik Om. Ya, saya kasih kesempatan. Pemirsa, ribuan pelamar kerja berdesakan memadati Sudah dulu ya guys. Sampai ketemu di live atau kapan ya. Bye bye. Assalamualaikum. Ada yang nonton jadi matikan aja.